Yud. Yudi. Lu ngapain lagi sih kesini, Ki? Kan gue bilang, kok ada apa-apa, telepon gue aja. Kenapa lagi sih, Ki? Lo gak usah pura-pura gak tahu deh. Maksud lo apa? Pangeran selamat dari kecelakaan pesawat itu. Pangeran masih hidup. Dia ditemukan di kampung nelayan. Di sekitaran pantai Tanjung Timah. Dan gue udah nyuruh anak buah gue buat nyari dia. Ki, lu harus suruh anak buah lu untuk temuin Pangeran. Supaya dia nggak balik lagi ke Jakarta. Ini bahaya, Ki. Dan lo juga harus mikirin next plan-nya. Supaya dia nggak bisa balik lagi ke sini. Kok nggak jadi gue yang harus mikir? Karena gue udah bayar mahal-mahal anak buah gue buat nemuin Pangeran. Kalau lo nggak buru-buru mikirin rencana selanjutnya, Pangeran pasti bakal bongkar kebakaran itu. Siapa? Putri nelfon gue. Bentar. Loudspeaker. Gue juga pengen dengar. Halo, Put. Pasti kamu kan? Yang udah suruh orang buat hentiin ambulans yang bawa Pangeran ke rumah sakit. Setelah Pangeran ditemukan selamat. Iya kan? Pangeran selamat. Maksud kamu apa, Put? Kenapa sih kamu tega ngelakuin itu, Jody? Put, kamu pasti salah paham. Kamu harus tenang dulu, Put. Saya cuma pengen suami saya selamat. Saya gak bisa hidup tanpa suami saya. Tapi kenapa kamu terus-terusan ganggu saya sama suami saya? Putri, dengerin saya dulu, Put. Kamu harusnya jauhin saya sama suami saya, Jody. Dan jangan pernah berpikir untuk pisahin saya sama Pangeran. Karena sampai kapanpun kamu gak akan bisa, Jody. Gimana jadinya kalau nanti Putri tahu sebenarnya Jody itu keponakan aku? Sayang, sabar, saya jadi histeris begini, Put. Sekarang kamu suruh anak buah kamu untuk berhenti kejar Pangeran. Kalau sampai mereka lukain Pangeran, saya nggak akan diam aja, Jody. Saya nggak ada sangkut pautnya sama orang-orang itu, Put. Saya juga baru tahu Pangeran masih hidup itu dari kamu. Saya nggak percaya omong kosong kamu, Jody. Sekali lagi kamu jauhin Pangeran sama saya. Atau saya nggak akan diam aja, saya akan bertindak kali ini. Put, dengerin dulu, Put. Kamu salah paham, Put. Halo, Put. Halo, Putri. Mending lu suruh anak buah lu untuk tetap cari Pangeran. Karena posisi lu aman. Putri udah nuduh gua untuk nyelakain Pangeran. Jadi, lo urus aja deh sendiri. Lo bilang gue ngurusin sendiri. Lo juga harus ikut terlibat. Rizky, lu urusin anak buah lu untuk cari Pangeran. Biar gue ngurusin masalah Putri. Karena Putri udah nuduh gue. Oh, jadi lo mau mangkir dari gue? Ya. Mangkir apa sih, Ki? Udah, mending lo keluar sekarang sebelum Rania pulang. Buruan. Jody, buruan, Jody, gue belum selesai, Jody. Buruan. Jod. Jody. Jody. Lo yang udah nyebabin semua masalah ini. Lo harus tanggung jawab. Diam lo. Salah satu anggota kuple berhasil kita tangkap. Bener, Bos. Oke, kerja bagus. Kon, Ya. lo bilang sama teman-teman cari Pangeran di hutan ini. Jangan sampai si kuple-kuple itu menemukan Pangeran duluan. Siap, Bos. Ya wis, berangkat. Apa lagi? Enak.
Sebelum gue melakukan kekerasan, mendingan lo ngaku. Siapa bos lo? Hah? Oke, kalau kamu memilih mingkem, lo tanggung resikonya. Tolong saya! Tolong! Siapapun tolong saya! Siapapun Pak! Bu! Siapapun tolong saya! Ada yang bisa dengar suara saya nggak? Siapapun tolong saya! Mau kemana lo? Mau kabur lo ya? Hah? Ketebak banget. Kamu pasti minta pertolongan ke sini. Tapi sayang, kamu kalah cepat dengan kamu. Sebenarnya siapa kalian? Mau apa kalian? Ayo cepat, bawa dia ke mobil. Baik, bos. Lepasin saya! Lepasin saya! Diam lo! Lepasin saya! Gua harus lapor bos Jojo. Rasain lo. Bos Jo! Piye? Pangeran ada di rumah itu? Ada bos, tapi pangeran dibawa orang-orang si Kuple itu bos. Pangeran dibawa kuplai itu? Iya. Aduh. Sini dong. Seharusnya rebut pangeran dari mereka, ngerti nggak? Ngapain lo kesini, dodol? Ya, gimana mau rebut bos? Mereka udah nyampe duluan di rumah itu sebelum saya datang. Itu sih bener-bener cari gara-gara sama gue ya. Oke, kita rebut mereka. Ya, panggil bala bantuan. Gue butuh motor. Buat pangeran keluar dari sini. Cepetan. Ah, beres bos. Semua orang-orang motor udah standby bos. Nih, tinggal saya telepon. Mereka udah ada. Udah standby di luar. Pinter. Ya wes, kalau gitu kita kesana sekarang ya. Jangan sampai mereka bawa pangeran keluar dari sini. Siap. Oke, ayo. Ini gimana bos? Sebentar. Kuplek. Kamu nggak mau ngaku juga? Hah? Kamu siap-siap ya. Jadi makanan binatang buas. Ayo. Kita tetap harus laporin Jody ke polisi, Pak. Karena dia harus bertanggung jawab atas apa yang udah dia lakuin ke pangeran. Put, kita nggak bisa laporin Jody gitu aja, sayang. Kan nggak ada buktinya. Tapi aku yakin, Bu, ini semua emang perbuatannya Jody. Jody itu takut pangeran buka mulut kalau dia udah ngejebak pangeran sama Gio masuk ke dalam pesawat sampai pesawatnya kecelakaan. Makanya Jody culik pangeran dari ambulans. Dan karena emang Jody itu mau nyingkirin pangeran. Buat ibu, tuduhan kamu itu berlebihan loh, Put. Lagian ya, kan belum pasti Jody pelakunya, sayang. Udah, kamu mendingan tahan emosi kamu, ya sayang? Maksud ibu gini, Put. Kalau kita lapor sekarang tapi nggak ada bukti yang kuat, percuma kan? Belajar dari pengalaman ya, Put ya. Daripada yang kita lakuin sia-sia. Ya sayang? Aku nggak peduli, Bu. Pokoknya aku bakal tetap laporin Jody ke polisi. Ya, halo Jo. Kenapa? Pangeran udah temuin. Tapi kamu belum bisa bawa pangeran ke sini. Ya udah gini, kamu kerahin anak buah kamu untuk jagain pangeran di sana. Kamu update terus saya ya. Ya oke, ya Jo, ya oke. Pangeran udah ditemuin. Bentar lagi akan on the way ke rumah sakit. Syukurlah pangeran udah ketemu.
Terus gimana Pangeran? Pangeran baik-baik aja kan? Tadi nggak apa-apa kan? Jojo sih nggak bilang apa-apa, Pot. Yang penting kita fokus aja supaya pangeran selamat dan sampai sini. Ya. Oh ya, sebaiknya kamu tunda dulu ya, laporin Jody ke polisi. Kita tunggu kesaksian dia, pangeran. Oke? Mami nggak bisa sayang. Mami nggak bisa kalau Raisa jauh dari Mami. Mami sayang banget sama Raisa. Citra, kamu tuh dari mana aja sih, hah? Dari tadi Tante tungguin kamu itu nggak pulang-pulang. Citra, Tante mau kasih tahu kamu kalau besok Tante udah atur rencana buat kamu lunch bareng sama Raffi. Pokoknya dengerin Tante ya, Cit. Besok itu kamu harus lebih cantik. Ya, biar Raffi langsung jatuh cinta sama kamu. Raffi kan bakal jadi papa sambungnya Raisa, ya kan? Tante denger ya. Dalam pikiran aku sekarang gak ada hal lain yang aku pikirin selain Raisa. Jadi daripada Tante jodoh-jodohin aku sama cowok lain, ini sekarang Tante doain Raisa biar Raisa bisa cepet sembuh. Karena sekarang Raisa lagi sakit. Dan Tante cari cara gimana biar Raisa bisa balik lagi ke aku, Tante. Ngerti? Gini ya, Cit. Raffi itu adalah sosok yang benar-benar sempurna buat kamu. Dan Tante juga jodohin kamu sama laki-laki itu bukan sembarangan. Kamu dengerin nih, Raffi itu udah ganteng, terus dia mapan, sukses, pengusaha muda. Aduh, bener-bener cocok sama kamu, Cit. Harusnya kamu bersyukur dong, ya kan? Aku nggak peduli sama sekali sama perjodohannya Tante. Asal Tante tahu ya, semakin Tante jodoh-jodohin aku sama cowok lain, semakin kecil kemungkinan aku buat balik lagi sama Raisa. Aduh, Citra, kamu jangan gitu dong. Tante kan udah bikin janji nih sama Raffi, udah Tante atur semuanya. Gak enak kalau Tante ngebatalin. Aku nggak peduli sama semua itu, Tante. Yang aku peduliin sekarang, aku cuma mau balik lagi sama Raisa. Mending sekarang Tante keluar dari sini. Aku lagi butuh waktu buat sendiri. Tante keluar. Keluar? Kamu kenapa? Keluar, Tante. Tante belum siap ngomong, Citra.